Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa Madrasah Al-Ghazali kelas 11. Alhamdulillah kita bertemu kembali, bisa bertatap muka kembali meskipun dengan media elektronik, karena kita masih dalam masa pandemi, kita masih menjalankan pembelajaran jarak jauh atau daring. Semoga kita tetap semangat, semoga kalian tetap mempunyai motivasi untuk terus belajar meskipun dengan keterbatasan seperti ini. Mari kita mulai pertemuan kita yang pertama ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita bahas nanti, semoga apa yang kita pelajari selalu diiringi ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sekeluarga, orang tua kita, bapak ibu guru kita selalu diberikan Allah kesehatan, selalu diberikan Allah keselamatan, dijauhkan dari segala wabak dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kunyatin sholihan wa ila hadwati hadibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hajatina sihatina salamatina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya saya ucapkan selamat buat kalian yang sudah naik ke kelas 11. Semoga kelas 11 ini kalian bisa lebih baik dari kelas 10 kemarin. Semoga ada evaluasi atau ada perubahan kalian sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik di akhir tahun nanti. Pada pertemuan kali ini, Pak Yusuf akan menyampaikan beberapa hal, terutama terkait dengan kompetensi dasar atau materi-materi inti yang akan kita bahas selama 1 tahun ke depan, selama 2 semester. Apa saja yang akan kita pelajari nanti, materi apa saja nanti akan disampaikan Pak Yusuf di sini ya. Oke. Pak Yusuf izin share screen. Silakan dilihat. Secara kelas 10 ya, secara kelas 11, secara wajib seperti biasa, materi sejarahnya hampir sama dengan IPA dan IPS. Cuman perbedaannya karena di IPA itu hanya 1 jam pelajaran, di IPS 2 jam pelajaran. Jadi mungkin nanti di IPA itu ada beberapa materi-materi yang mungkin tidak tersampaikan secara maksimal. Tapi kalau masih daring seperti ini, masih lewat media seperti ini, mungkin materi yang disampaikan Pak Yusuf sama, karena kesamaan belajarnya kan di rumah, jadi bisa lebih leluasa. Ini materi-materi yang akan kita bahas nanti. Sebelum ke materi ini, ada tidak kalah pentingnya mungkin sampean bisa melihat ini dulu. Ini adalah KIKD. KIKD yang akan sampai dapatkan, yang akan sampai selesaikan. Yang ada beberapa KD penting esensial yang akan kita bahas nanti. Yang pertama yaitu KD 3.1, menganalisis proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa, bangsa Portugis, bangsa Spanyol, Belanda, dan Inggris yang masuk ke Indonesia. Jadi mulai kelas 11 ini, terutama di sejarah Indonesia secara wajib, dan sampai kita akan membahas tentang masuknya bangsa Barat ke Indonesia, bangsa Eropa ke Indonesia, mulai dengan penjajahan. Kalau kita dulu kecil sering disampaikan tentang penjajahan bangsa Belanda, nah ini nanti akan kita bahas. Kalau kita kemarin terakhir kelas 11, kita membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam, itu di akhir abad ke-15, akhir abad ke-16, nah sekarang kita masuk awal ke abad 16, yaitu nanti masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Terus ada KD 3.2, menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Jadi bangsa Barat masuk ke Indonesia, itu apa yang dilakukan, bagaimana proses penjajahannya, kolonialismenya, bagaimana mereka mengambil sumber daya alam di Indonesia, itu nanti akan kita selesaikan di bab atau di KD 3.1. Di KD 3.2 kita akan membahas tentang bagaimana strategi bangsa Indonesia, bagaimana upaya bangsa Indonesia untuk
melawan penjajahan Belanda, Portugis, dan Inggris, atau nanti juga ada beberapa yang lain. Ya, kelihatan ya, kelihatan. Jadi KD 3.2 sekali lagi kita akan menganalisis tentang strategi-strategi perlawanan bangsa Indonesia. Terutama ini nanti di beberapa daerah, ada perlawanan di beberapa daerah, nanti ada perang-perang di beberapa daerah, itu nanti akan kita bahas di KD 3.2. Di KD 3.3, kita akan menganalisis dampaknya setelah bangsa Barat masuk ke Indonesia, setelah penjajahan bangsa Barat ke Indonesia, setelah ada perlawanan dari bangsa Indonesia itu sendiri, ada dampak, jelas ada dampak. Dampak dari sisi politik, dampak dari sisi budaya, sosial ekonomi, terutama dalam bidang pendidikan, dampak itu semua apa yang kita rasakan, apa yang dirasakan bangsa Indonesia, itu nanti akan kita bahas di KD 3.3. Di KD 3.4, ini ada menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda. Di sini nanti juga terkandung tentang mulainya adanya pergerakan nasional. Ini dimulai pada tahun 1900-an, ya, ada pergerakan nasional. Biasanya di sini nanti Pak Yusuf akan menjelaskan tentang sedikit tentang organisasi-organisasi pergerakan nasional, mulai dari Budi Utomo, mulai dari Indes Partai, mulai dari nanti juga ada muncul PKI dan seterusnya. Itu nanti akan dijelaskan Pak Yusuf juga di sini di KD 3.4. Ada juga Sumpah Pemuda. Itu nanti kita akan dijelaskan tentang proses bagaimana terbentuknya Sumpah Pemuda, apa saja isi dari Sumpah Pemuda, makna apa yang kita bisa dapatkan dari Sumpah Pemuda, dan bagaimana kita menghargai Sumpah Pemuda. Itu nanti di KD 3.4. Nanti di KD 3.5 kita sudah mulai membahas tentang bahasa Jepang. Bahasa Jepang mulai masuk ke Indonesia tahun 1942 atau 41 akhir, nanti setelah terjadi peristiwanya Pearl Harbor itu atau Perang Dunia II, di mana Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Setelah itu nanti masuk ke Asia Tenggara dan masuk ke Indonesia. Itu tahun 41-42. Itu kita akan bahas di KD 3.5. Pendudukan Jepang. Bagaimana Jepang diterima bangsa Indonesia. Kalau dulu ada istilah karena Jepang itu saudara tua dan seterusnya, itu nanti akan kita bahas di KD 3.5. Bahkan nanti di sini kita juga akan melihat apa-apa saja yang dilakukan oleh bangsa Jepang ke bangsa Indonesia. Di KD 3.6 itu kita akan menganalisis tentang tokoh-tokoh nasional dari daerah, terutama untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah bangsa Jepang masuk ke Indonesia, dapat beberapa tahun, ada respon dari tokoh-tokoh di seluruh penjuru Indonesia. Ada perjuangan bagaimana kita mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya nanti kan di tahun 1945 itu kan kita bisa merdeka. Nah itu nanti akan kita bahas di KD 3.6 dan KD 3.7, yaitu menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi bangsa Indonesia. KD 3.8 menganalisis peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia. Jadi setelah bangsa Indonesia mengalami proses proklamasi, bangsa Indonesia membentuk pemerintahan pertama Indonesia, ya. Nanti kita akan membahas tentang rapat PPKI tanggal 18, 19 dan seterusnya, tentang pembentukan negara Republik Indonesia, tentang organisasi apa yang dibentuk, organisasi negara yang dibentuk, semuanya akan kita bahas di KD 3.8. KD 3.9 ini nanti ya sedikit kita dijelaskan tentang peran-peran Bung Karno, peran para pejuang dan seterusnya. Nah, ini di KD 3.10, cuman ini ada beberapa materi ini yang nanti masuk di kelas 12, tapi ada yang juga sedikit dijelaskan di sini, yaitu strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena setelah bangsa Indonesia merdeka, bangsa sekutu atau bangsa Belanda mencoba masuk kembali ke Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan Indonesia atau wilayah Indonesia. Itu nanti akan sedikit kita bahas di KD 3.10, dan itu nanti juga akan sedikit dibahas di kelas 12. Nah, itu adalah KD-KD yang akan kita bahas di 1 tahun ke depan. Makanya ini
disampaikan Pak Yusuf, materinya secara garis besar seperti ini. Ya hampir sama sih. Ya, hampir sama. Hampir sama. Nanti kita akan menganalisis dampak politik tadi sudah, menghargai nilai pemerintah sudah. Pun. Nah ini tolong diperhatikan. Ya, perhatikan. Model pembelajaran Pak Yusuf, insya Allah hampir sama dengan kelas 10 kemarin sampean pada masa daring atau pandemi ini. Materi akan disampaikan Pak Yusuf mungkin lewat WA, lewat YouTube, atau video seperti ini, atau lewat PowerPoint, atau nanti e-learning ya. Kebetulan kelas 11 e-learningnya sudah bisa, silakan masuk, silakan dicoba, diutek-utek, passwordnya diganti monggo, atau sampai coba belajar lagi karena mungkin sudah 2 atau 3 bulan e-learningnya kan belum dibuka. Jadi nanti silakan dipelajari kembali di e-learning dan lain-lain ya. Terus nanti juga ada latihan dan evaluasi, ada pengayaan atau uji praktek. Yang pasti gini ya, Pak Yusuf kan sampai paham Pak Yusuf. Pak Yusuf orangnya nggak ribet. Kalau ada materi, ada pembelajaran diperhatikan. Kalau ada tagihan atau tugas yang harus dikerjakan meskipun banyak atau sedikit, jadi kerjakan sebisanya. Kalau misalkan harus absen, kalau waktunya sekolah ya sekolah ya. Itu tolong diperhatikan. Nah, ini penting. Ya, ini penting buat sampean, saya minta tolong diperhatikan sama-sama. Sekarang kalian sudah naik ke kelas 11, bukan kelas 10 lagi. Itu perhatikan. Jadi hatinya itu dirubah. Hati ini sampean dirubah, dimantapkan, sampean sekarang sudah kelas 11, bukan kelas 10. Mari diubah pola belajarnya. Ya, pola belajar sampean itu dirubah. Sing biasa belajar senengane nyontoh koncone, yo gak apa-apa nyontoh nih, saya tetap nyontoh gak iso. Tapi nyontoh niku ambek tako, ambek dipelajari yo ana cok nyontoh tok ditulis jiplak copy paste jangan. Sing biasa belajari sistem SKS, sistem kebut semalam, ati ujian tok belajar, yo kadang gak ati ujian gak belajar, sekarang pola belajarnya dirubah. Terus yang kedua, pola pergaulannya dirubah. Pernah kan disampaikan Pak Yusuf pada masa pandemi seperti ini, pada masa yang serba susah seperti ini, satu hal yang membuat sampean nyaman itu apa? Sampean diperbolehkan pakai HP, sekolahnya pakai HP, nak oma pakai HP, ditakoni wong tuwa nyekel HP alasan belajar asal sekolah, tapi ternyata apa? Sampean dengan game, sampean bergaul dengan hal yang tidak tepat, yang nggak benar. Jadi pola pergaulannya juga dirubah. Nggih, sampean wis gede, iso bentengi awake dhewe. Bukan berarti kok terus dicegah mboten. Bergaul monggo, punya teman monggo, sosial monggo, tapi sesuatu yang sekiranya negatif direm, ya pola pergaulnya diatur. Pola ikhtiar, ibadahe, posoe, salate, ayo di gas titik, di gaspol titik. Pada masa pandemi seperti ini seharusnya apa? Sampai diberikan Allah kelonggaran, dikai waktu Allah lebih banyak di rumah, bisa sholat luwih akeh, iso sholat sunnah luwih akeh, iso dzikir luwih akeh, ngaji luwih akeh, iso poso. Makanya pola ikhtiari ayo digas, ditepakno. Nggih. Selanjutnya ayo ditemani dan semangat membentuk cita-cita. Karena apa? Jangan sampai 2 tahun dari sekarang atau kalian lulus besok tak kelas 12, tapi kalian masih bingung arah lapo. Ingat loh nih, pernah disampaikan Pak Yusuf di kelas 10, sejarah itu sesuatu yang terjadi di masa lalu, kita buat pijakan di masa sekarang, dan kita harus memplanning di masa depan. Kalau masa lalu kita bermasalah, seharusnya sekarang kita tidak bermasalah lagi. Makanya ini menjadi evaluasi buat sampean. Ya mohon maaf, buat yang kemarin terutama banyak yang naik kelasnya bersyarat. Buat kalian yang kemarin naik kelasnya harus tanda tangan di atas materai. Terus mosok terus kelas 11 gak dirubah. Sekolah gak tahu masuk, waya masuk terlambat, ya kan? Waya absen gak tahu absen, tugas gak pernah ngerjakan. Nah itu kan berarti kalian sudah tidak memikirkan masa depan. Minimal gini loh, minimal itu bismillah. Nanti jadi apa itu urusannya Allah, sampai ikhtiar dulu. Makanya ayo ditemani, ya, ayo ditemani. Terutama kemarin-kemarin yang absennya banyak, yang nggak pernah sekolah, yang nggak pernah efektif, baik daring atau tatap muka terbatas. Monggo, ya, monggo dirubah buat kalian yang kemarin bermasalah.
Jangan sampai di saat teman-teman kalian sukses, tapi kalian masih belum apa-apa. Jangan berpikir, alah Pak, ditelok meneh, jangan. Alah Pak, aku sogi, Bapak Ibuku sogi, jangan. Bismillah. Wong sogi ya butuh ikhtiar, wong melarat ya butuh ikhtiar, wong pinter ya butuh ikhtiar, wong goblok ya butuh ikhtiar. Nggih. Sekolah sing tenanan meskipun daring, absen. Nek ono absen. Berhubung sekarang absennya belum on, masih proses, ya alhamdulillah. Ngerjakan tugas. Ya bagaimanapun piye sekolah. Pak katok kerjaan tugas, katok dia HP ini miring terus gelek info chip. Yang jadi masalah kan enggak. Ngopi bayar 3.000, wifi banter petang jam kuat. Jam setengah siji awan sampai jam setengah 5 sore. Tapi coba dikon ngerjakan tugas, ya belas. Padahal tugasnya lo jiplak koncone copy paste. Ayo semangat, ikuti pembelajaran. Jika YouTube seperti ini gak diwoco, gak diringekno. Engko panani ne Farhan diringekno teko koncone, gak diringekno dhewe. Ya, kalau ada pelajaran lain diwoco tok, main ngono didelok tok, main ditutupan. Jangan sampai seperti itu. Itu intinya dolim dengan Bapak Ibu guru sampean. Makanya jangan dolim Mas, Mbak. Sampean meskipun jarak jauh, Bapak Ibu guru sampean itu menyiapkan pembelajaran seperti ini, tapi sampean sakar PDW na oma itu ya dolim. Dan termasuk salah satu hal yang membuat sampean terganjal kesuksesan sampean karena sampean dolim seperti ini. Ayo dirubah. Terus yang terakhir, semangat berusaha membahagiakan orang tua. Pun Mas Mbak, bagaimanapun orang tua itu yang ada di samping sampean setiap hari di rumah. Nek si ono wong tuane, ayo dibahagiakno. Minimal disenengno wong tuane, dikon sinau, dikon salat, dikon wong tua opo, ayo dituruti sekiranya wong tuane ngomongane api. Nggih, selama orang tua kita ada di dekat kita, masa seneng. Tapi kalau orang tua nggak ada di dekat kita yang naudzubillah sudah meninggal, ayo didongakno di Fatihah. Makanya semangat membahagiakan orang tua salah satunya sekolah sing temenan. Ojo senengane bogi wong tuwa, ojo senengane gora be wong tuwa. Cung lapo cung belajar bu tugas HP ini miring, ternyata digawe dolinan. Cung lapo cung sinau bu, ternyata HP ini digawe game. Nduk lapo nduk sinau bu, ternyata teleponan ambek pacare. Iku wis dolim sampe nak wong tuwa, kapi nak wong tuwa model koyo ngono. Nggih, karena masa pandemi seperti ini, ayo dirubah. Ayo direm. Digas belajare, digas ikhtiare, direm pergaulane, direm maksiate. Ayo iske piye carane iso nyenengno wong tuwa. Nggih, pun itu mohon diperhatikan Mas Bang. Sampai sudah naik ke kelas 11, sampai umur wis mendekati 16-17 tahun, sampai wis gede, wis balik, wis dewasa, ayo ojo sampai dolim nak wong tuwa, ojo sampai dolim nak bapak ibu gurune sampean. Nggih. Pun sampean pada masa daring seperti ini, sekolah masih buka, TU masih buka. Kalau misalkan sampean mau ke sekolahan, mau ambil buku, LKS, mau administrasi, monggo, sekolah masih buka. Meskipun daring, tapi tetap jaga kesehatan sampean. Itu secara umum yang disampaikan Pak Yusuf pengantar. Sekarang Pak Yusuf sedikit akan membahas sedikit dulu membahas tentang pelajaran yang akan kita bahas nanti. Nah, ini perkenalan saja. Jadi materi yang pertama yang akan kita bahas nanti yaitu tentang masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Yang perlu sampai ketahui nanti, yang pertama, bangsa Barat masuk ke Indonesia itu dipelopori siapa, alasannya apa itu dulu. Ya, kenapa sih Pak bangsa Barat dulu Pak ke Indonesia, padahal sekarang kita yang ke sana? Nah, itu ada alasan. Zaman penjelajahan samudra merupakan suatu masa. Jadi pada masa dulu itu orang Barat itu senang menjelajah dunia. Yang dipelopori oleh Inggris, dipelopori oleh Spanyol dan Portugal atau Portugis. Ya. Latar belakangnya apa? Mereka melakukan penjelajahan samudra, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Ottoman. Terus penemuan dan perkembangan baru di bidang teknologi maritim. Jadi teknologi maritim, perkapalan, kelautan itu ditemukan. Akhirnya teknologi itu membuat dan mendorong bangsa Eropa untuk melakukan pelayaran.
Terus ada buku catatan dari Marco Polo, dan adanya dorongan good, glory, dan gospel. Nah ini yang paling penting, good, glory, dan gospel ini. Apa itu good, glory, dan gospel? Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi yang paling penting ini, apa Pak good, glory, dan gospel? Good itu emas, good itu emas. Emas itu di sini apa? Maksudnya kekayaan. Jadi bangsa Barat itu bukan mereka nggak kaya, mereka kaya. Mereka mempunyai kekayaan. Cuman mereka ada salah satu faktor ingin memperluas wilayah, ya. Ada ingin memperluas wilayah. Terus ada juga karena apa? Karena ingin mengambil sumber daya manusia sumber daya alam yang ada di Indonesia. Mereka ingin mengambil sumber daya alam yang ada di Indonesia. Mereka mengambil hasil bumi yang ada di Indonesia karena di sana tidak ada. Itu termasuk gold. Ya, memperluas wilayah, mengambil hasil kekayaan alam bangsa Indonesia, itu yang mereka laksanakan di sini terutama. Itu namanya good, ya, kekayaan. Terus glory, kejayaan, sama kejayaan. Kejayaan ini yaitu memperluas wilayah. Bagaimana bangsa Barat memperluas wilayahnya di wilayah lain, terutama mereka menjajah Indonesia, mengambil Indonesia, termasuk itu. Terus gospel itu menyebarkan agama. Mereka mempunyai misi menyebarkan agama. Agama apa yang disebarkan? Agama Kristen. Makanya agama Kristen, Katolik baru masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-16 awal, 15 awal setelah bangsa Eropa masuk ke Indonesia. Nah, tapi rata-rata intinya mereka itu melakukan perjalanan ke timur, terutama ke Indonesia itu paling utama itu emang yang gold itu. Jadi mereka mencari hasil bumi, mencari rempah-rempah, mencari tanaman, padi, kopi, dan seterusnya yang ada di Indonesia. Dan menurut informasi karena wilayah negara Indonesia itu tanahnya subur, makanya mereka ke sini. Mereka ke sini. Oh, itu nanti akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Nah ini, ada kronologi kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Banyak orang yang melakukan penjelajahan Nusantara. Banyak orang yang tokoh-tokoh yang melakukan perjalanan laut. Laut, Mas Mbak, bukan darat. Laut, lewat kapal. Makanya bisa berbulan-bulan, berhari-hari mereka melakukan perjalanan dari Eropa ke Indonesia. Bon, ini silakan dilihat. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai kota pelabuhan di daerah Malaka. Ingat ya, Malaka. Malaka itu ini sudah benar Malaka di sini. Kalau ini kan apa namanya? Ini kan Sumatera. Ini Sumatera. Kalau sekarang masuk wilayah Malaysia dan Singapura, dan ini Malaka. Makanya gambarnya nomor 1 di sini. Malaka. Alfonso berhasil menguasai wilayah Malaka pada tahun 1511. Pada tahun 1521, Sebastian del Cano dari Spanyol berlayar bersama Ferdinand Magellan. Setelah Ferdinand Magellan meninggal, ia melanjutkan perjalanannya pulang ke Spanyol melewati Tidore Maluku. Melewati Maluku dan menyeberang Samudra Hindia. Dia pulang ke Spanyol. Terus pada tahun 1579, Francis Drake berlabuh di kerajaan Ternate dan dijamu oleh Sultan Ternate Babulo pada saat itu. Ya. Jadi bangsa Barat sudah mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1500-an sudah. Tapi belum menjajah loh ya, belum kolonialisme. Mereka melakukan perjalanan, mereka tadi survei wilayah lah gampangan ngoten. Mereka itu membuat rute perjalanan, melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan setempat seperti itu. Ya meskipun pulangnya mereka membawa hasil bumi dari Indonesia, tapi belum menjajah, belum menetap di Indonesia. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman tiba di Banten, ya, dengan menggunakan 4 kapal. Ini yang salah satu yang paling terkenal. Jadi Cornelis de Houtman, ya, dari Belanda itu tiba di Banten pada tahun 1596. Pada tahun 1602 itu nanti James Lesser yang dari EEC Inggris. EEC, ada EEC, ada VOC. Kalau EEC itu adalah organisasi, bahasa gampang ini organisasi dagang milik Inggris. Kalau VOC itu organisasi dagang milik
Belanda. Itu nanti dibedakan. IEC yang melakukan pelayaran ke Indonesia, kapalnya tiba di Aceh pada tahun 1602. Pada tahun 1770 ada James Cook, pelayar terkenal Inggris, telah melakukan pelayaran ke Australia sehingga di Batavia, karena kapalnya mengalami kerusakan. Ini beberapa kronologi atau kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Tapi ya, biasanya yang awal-awal yang dijadikan panutan, patokan, termasuk ini, kronologis de Houtman, Belanda masuk ke Indonesia 1596, setelah itu nanti dilanjutkan dengan apa? VOC. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada kolonialisme, asal dari kata koloni atau wilayah kekuasaan, dan isme itu paham. Maksudnya apa? Faham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan suatu wilayah atau daerah beserta manusianya berada di luar batas negara. Jadi kolonialisme itu pengembangan kekuasaan, memperluas kekuasaan suatu wilayah atau suatu negara, tapi dalam tanda kutip dengan cara memaksa, itu koloni. Jadi faham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan suatu negara ke wilayah tertentu beserta manusianya. Makanya bangsa Barat Belanda melakukan koloni ke Indonesia. Ya beserta manusianya dikuasai. Bukan hanya wilayahnya, bukan hanya tanahnya. Itu namanya kolonialisme seperti itu. Itu konsep kolonialisme. Ya, makanya kolonialisme itu dibedakan menjadi ada eksploitasi. Kalau kolonialisme eksploitasi itu bagaimana mengeksploitasi suatu wilayah itu, baik penduduknya, baik masyarakatnya, rakyatnya, atau tanahnya itu dieksploitasi semua. Diambil, dikeluarkan. Itu namanya eksploitasi. Kolonialisme penduduk, berarti yang dikuasai itu penduduknya secara khusus, meskipun di wilayah tertentu. Terus ada kolonialisme deportasi. Kalau kolonialisme deportasi ini lebih kepada bagaimana mengusir seseorang. Deportasi itu kan mengeluarkan, dikeluarkan atau diusir. Ya, jadi ingin menguasai suatu wilayah, tapi ada penduduknya, akhirnya penduduknya dideportasi dulu, dikeluarkan dulu atau diusir dulu. Pun itu adalah konsep kolonialisme. Pun itu gambaran utama, gambaran awal dulu diberi Pak Yusuf gambaran bahwa bangsa Barat masuk ke Indonesia itu kapan, Pak? Banyak variasi. Ada tahun 1500 berapa tadi, ada tahun 1500 awal, ada tahun 1596, ada banyak. Ya, siapa bangsa Eropa yang masuk ke Indonesia pertama? Yang pasti bukan Belanda, Ya, siapa dia? Siapa yang cari di buku catatan sampean, di buku pendamping sampean, di LKS sampean. Oke? Atau minggu depan disampaikan Pak Yusuf lagi lah tentang itu. Tapi sampean cari dulu, saya baca dulu. Jadi intinya bangsa Barat masuk ke Indonesia itu berusaha mengeksploitasi, berusaha mengambil dan menguasai wilayah Indonesia, wilayah beserta aset kekayaan sumber daya alamnya, beserta penduduknya, beserta aset sumber daya manusianya. Dan itu berlangsung tidak hanya 1 tahun, 2 tahun. Makanya kalau kita dulu kecil disebutkan, kita dijajah bangsa Belanda hampir 350 tahun. Ya hampir lah, hampir segitu. Emang lama. Kita dijajah bangsa Eropa itu lama. Ya, itu seperti itu. Makanya jangan segan-segan untuk menghargai para pejuang. Jangan segan-segan untuk menghargai para tokoh bangsa Indonesia yang sudah mempertahankan wilayah negara Indonesia dari penjajah. Nah, kita sekarang enak, kita sudah menikmati kemerdekaan. Bagaimana perjuangan mereka dulu? Bagaimana perjuangan nenek moyang kita untuk menjaga wilayah negara Indonesia? Oke? Itu secara umum seperti itu. Nanti di pertemuan selanjutnya Pak Yusuf akan membahas materi secara spesifik lagi. Oke. Untuk hari kali ini, untuk pertemuan kali ini cukup sekian sebagai pengantar. Saya ulangi lagi, tetap semangat, tetap ikhtiar. Masih sampean gak seneng pelajaran sejarah, ya bagaimana lagi? Ya wis bismillah. Bukti ini ada pelajarannya. Minimal sampai nggak senang pelajaran sejarah, yuk nggak apa-apa, yuk minimal. Sedikit dari pelajaran yang disampaikan Pak Yusuf, ada motivasi, ada renungan dalam diri sampean bahwa bismillah, ke depan sampai bisa lebih baik. Kehidupan kita sekarang itu dari sejarah kita masa lalu. Bangsa Indonesia sekarang seperti ini, itu dari masa lalu. Makanya jangan pernah melupakan masa lalu. Meskipun
Banyak orang, masa lalu lapo sih Pak sing dikenang? Ya enggak seperti itu. Masa lalu itu enggak harus dikenang, enggak. Tapi masa lalu itu harus menjadi pelajaran, menjadi ilmu, menjadi pijakan di masa yang akan datang, menjadi pijakan di masa sekarang. Kalau sampean kemarin jelek negatif, kalau sampean kemarin drop jatuh, mosok terus menit jatuh mana kan enggak. Kalau negara Indonesia, bangsa Indonesia pernah dijajah Belanda, mosok terus dijajah mana kan enggak. Kan gitu. Itu paling enggak filsafah atau falsafah dari pelajaran sejarah. Oke, terima kasih. Tetap semangat, tetap ikhtiar, tetap berada di rumah, belajar di rumah. Kalau ada apa-apa, ada yang mau ditanyakan, monggo nanti silakan japri Pak Yusuf. Oke, mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga sedikit yang disampaikan Pak Yusuf ini bisa menggugah hati kalian, hati kita, hati Pak Yusuf, untuk selalu ikhtiar menjadi lebih baik, untuk belajar menjadi orang yang lebih baik. Dan semoga kita, keluarga kita, Bapak Ibu guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.